Hey guys, selamat datang di channel Twin Polo. Pada kali ini saya akan bercerita bertemakan kisah cinta yang terjalin kembali. Jika ada kesamaan tokoh hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga kalian dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan pribadi yang lebih baik. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo beri like, comment, and subscribe pada video ini. Selamat menyaksikan. Malam itu, Adrian Pratama duduk di dalam mobilnya, menatap keluar jendela dengan pikiran yang kacau. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan irama yang menyatu dengan dentuman samar musik dari radio. Sudah 3 tahun berlalu sejak ia berpisah dengan Nadine Astari. Tetapi luka itu masih terasa seakan baru kemarin terjadi. Tidak ada satu hari pun ia benar-benar melupakan perempuan itu. Meskipun sudah mencoba menjalin hubungan baru, tidak ada yang bisa menggantikan Nadine di hatinya. Saat sedang dalam lamunannya, matanya tanpa sengaja menangkap sosok seorang wanita yang berjalan di trotoar, mengenakan mantel koklat panjang. Jantungnya seketika berdegup kencang. Itu Nadine. Selama ini ia mengira Nadine telah pergi jauh, menghilang dari kehidupannya. Namun melihatnya kembali di tempat ini, seolah takdir ingin mempermainkan perasaannya. Adrian hampir membuka pintu mobil untuk menghampirinya, tetapi tiba-tiba seorang pria muncul dari arah belakang dan meraih tangan Nadine dengan lembut. Adrian terpaku. Siapa pria itu? Nadine menoleh ke arah pria itu, lalu mengangguk pelan. Mereka pun berjalan menjauh, meninggalkan Adrian yang masih membeku di tempatnya. Namun, sebelum benar-benar menghilang, mata Nadine bertemu dengannya. Hanya sesaat, tapi tatapan itu menyimpan sesuatu. Adrian tahu, perasaan itu belum benar-benar hilang. Pertemuan singkat itu membuat Adrian tidak bisa tenang. Siapa pria yang menggenggam tangan Nadine? Apakah ia kekasihnya? Atau bahkan, suaminya? Malam itu, Adrian mencoba mencari informasi. Ia menghubungi beberapa teman lama mereka, berharap ada yang mengetahui kabar Nadine. Namun jawabannya selalu sama. Tidak ada yang tahu kemana Nadine pergi setelah mereka berpisah. Hingga akhirnya, Adrian menghubungi Vera, sahabat dekat Nadine dulu. Nadine? Suara Vera terdengar ragu di telepon. Dia sudah lama menghilang, Adrian. Aku pun kehilangan kontak dengannya setelah kalian putus. Jadi kau tidak tahu di mana dia sekarang? Vera terdiam sesaat. Kenapa engkau menanyakannya sekarang? Aku melihatnya tadi, kata Adrian jujur. Vera terdengar menarik napas dalam. Kalau begitu, aku hanya bisa bilang satu hal, Adrian. Jika engkau bertemu dengannya lagi, jangan biarkan dia pergi sebelum kau tahu kebenarannya. Adrian mengernyit, kebenaran apa? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Vera sudah menutup teleponnya. Adrian tidak bisa membiarkan rasa penasarannya menggantung. Ia mulai mencari tahu keberadaan Nadine. Berhari-hari ia mencoba menemukan jejaknya, hingga akhirnya mendapatkan alamat apartemen tempat Nadine tinggal. Malam itu, Adrian berdiri di depan pintu apartemen kecil itu. Tangannya mengepal. Haruskah ia mengetuk? Sebelum ia sempat memutuskan, pintu itu tiba-tiba terbuka. Di sana Nadine berdiri dengan wajah terkejut. Adrian? Suaranya lirih, seolah tak percaya bahwa pria di hadapannya nyata. Adrian menatapnya lekat-lekat. Kita perlu bicara, Nadine. Nadine terlihat ragu, tetapi akhirnya ia menghela napas dan memberi isyarat agar Adrian masuk. Namun saat ia melangkah ke dalam, sebuah suara kecil terdengar dari dalam kamar. Mama? Adrian membeku. Di ambang pintu kamar, berdiri seorang anak laki-laki kecil, sekitar 2 tahun dengan mata yang begitu familiar. Mata yang sama seperti miliknya. Episode 4. Kebenaran yang menyakitkan. Adrian menatap anak kecil itu, lalu kembali menoleh ke arah Nadine, menunggu penjelasan. Nadine menunduk, menggenggam tangannya erat. Adrian, dia anakmu. Suaranya bergetar. Dunia Adrian seakan berhenti berputar. Kau, bercanda kan? Nadine menggeleng pelan. Aku tidak bisa memberitahumu saat itu. Aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibuku menyuruhku pergi dan membesarkannya sendirian. Aku tidak ingin menghancurkan masa depanmu. Adrian merasakan amarah, kesedihan,
dan kebingungan bercampur menjadi satu. Kau berpikir aku akan meninggalkanmu kalau aku tahu? Aku tidak tahu, Adrian. Suara Nadine pecah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Air mata mulai menggenang di mata Adrian. Ia berlutut di depan anak kecil itu. Namanya siapa? Tanya Adrian dengan suara serak. Rafa, jawab Nadine dengan lirih. Adrian tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa sakit. Hei Rafa. Adrian mengulurkan tangannya. Bocah kecil itu menatapnya dengan bingung, lalu perlahan menggenggam jari Adrian dengan tangannya yang mungil. Dan saat itu, Adrian tahu tidak ada yang lebih penting dari anaknya. Setelah mengetahui kebenaran, Adrian tidak bisa begitu saja pergi. Ia ingin mengenal Rafa. Ia ingin menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi Nadine tidak yakin. Kau tidak bisa tiba-tiba datang dan mengambil tempat dalam hidupnya, Adrian, kata Nadine dengan mata penuh keraguan. Aku tidak ingin mengambil tempat siapapun, Nadine, jawab Adrian. Aku hanya ingin Rafa tahu bahwa aku ayahnya. Aku ingin dia tahu bahwa aku mencintainya. Nadine menatap Adrian lama. Ada begitu banyak emosi di matanya, takut, ragu, tetapi juga harapan. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi jangan sakiti dia, Adrian. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku. Adrian tersenyum kecil. Dia anak kita, Nadine. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nadine merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Hari pertama Adrian mencoba menghabiskan waktu dengan Rafa terasa begitu canggung. Bocah kecil itu tidak banyak bicara dan tampak ragu-ragu mendekatinya. Wajar saja, selama 2 tahun hidupnya, ia tidak pernah mengenal sosok ayahnya. Nadine memperhatikan dari jauh. Matanya penuh kekhawatiran. Adrian tahu ini tidak akan mudah. Hei Rafa. Adrian berlutut di depannya. Berusaha tampak seramah mungkin. Kamu suka main mobilan? Rafa menatapnya sesaat lalu mengangguk kecil. Adrian tersenyum dan mengeluarkan satu set mobil balap mainan yang sengaja ia beli sebelum datang. Aku punya beberapa mobil keren nih. Mau main bareng? Awalnya, Rafa tampak ragu. Tapi setelah melihat mainan itu, matanya berbinar. Dan untuk pertama kalinya, Rafa tertawa kecil saat bermain bersama Adrian. Nadine, yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan, merasa hatinya mencelos. Adrian ternyata benar-benar ingin mengenal anaknya. Dan itu membuat Nadine mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia siap menerima Adrian kembali dalam hidupnya? Semakin hari, hubungan Adrian dan Rafa semakin erat. Bocah kecil itu mulai terbiasa dengan kehadiran Adrian dan bahkan menjadi lebih ceria. Namun, di sisi lain, Nadine semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia masih takut jika Adrian hanya akan muncul sementara lalu pergi lagi. Tapi di sisi lain, hati kecilnya tidak bisa menyangkal bahwa ia masih mencintainya. Hingga suatu hari, Reza pria yang bersama Nadine saat itu muncul di apartemennya. Adrian yang baru saja datang melihat pria itu berdiri di depan pintu. Kau siapa? Tanya Adrian dengan nada tajam. Reza menatapnya tanpa ekspresi. Harusnya aku yang bertanya begitu. Kau siapa? Adrian tersenyum sinis. Aku ayah dari anak yang ada di dalam. Mata Reza sedikit menyipit. Ia menoleh ke arah Nadine. Nadine, aku pikir kau sudah melupakan masa lalu. Adrian menoleh ke arah Nadine, menunggu jawaban. Namun Nadine tampak bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Siapa sebenarnya Reza? Dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Nadine setelah ia pergi dari kehidupan Adrian? Malam itu, setelah Reza pergi, Adrian langsung mengkonfrontasi Nadine. Katakan padaku siapa dia. Suara Adrian penuh tekanan. Nadine menunduk, tangannya mengepal. Reza adalah seseorang yang membantuku saat aku meninggalkanmu dulu. Jawab Nadine akhirnya. Dia ada di sana ketika aku hancur, ketika aku tidak tahu harus pergi kemana. Adrian menatap Nadine lekat-lekat. Apakah dia pacarmu? Nadine menelan ludah. Dia melamarku beberapa bulan lalu. Adrian merasakan dadanya sesak. Jadi selama ini, Nadine hampir menikah dengan orang lain? Tapi aku tidak menjawabnya, lanjut Nadine. Aku masih ragu. Aku tidak ingin terburu-buru. Adrian menarik napas panjang. Apa kau masih mencintaiku, Nadine? Tanyanya dengan suara lirih. Nadine terdiam.
Jawaban itu mungkin sederhana, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa jawabannya tidak semudah itu. Ia masih mencintai Adrian, tapi apakah cinta saja cukup untuk memperbaiki segalanya? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Nadine. Di satu sisi, ia melihat bagaimana Adrian menjadi ayah yang baik untuk Rafa. Di sisi lain, ia masih memiliki rasa bersalah karena dulu memilih meninggalkan Adrian tanpa memberitahu yang sebenarnya. Sementara itu, Reza terus mendesaknya untuk memberikan jawaban atas lamarannya. Aku tidak akan menunggu selamanya, Nadine, kata Reza dengan nada datar. Nadine tahu ia harus segera mengambil keputusan. Lalu pada suatu malam, Adrian mengajaknya bicara. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali padaku, kata Adrian pelan. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pergi dari hidup Rafa. Nadine menatapnya dalam. Lalu, bagaimana denganku? Bisiknya. Adrian mendekat, mengangkat dagunya dengan lembut. Kau adalah satu-satunya perempuan yang pernah kucintai, Nadine. Nadine merasakan air matanya jatuh. Ia tahu hatinya sudah memiliki jawabannya. Pagi itu, Nadine akhirnya bertemu dengan Reza untuk memberikan jawaban. Aku minta maaf, katanya dengan suara tenang. Aku tidak bisa menerima lamaranmu, Reza. Reza menatapnya lama, lalu akhirnya tersenyum tipis. Aku sudah menduganya. Tanpa banyak kata, pria itu pergi. Saat Nadine kembali ke apartemen, ia menemukan Adrian sedang duduk di sofa, bermain dengan Rafa. Pemandangan itu membuatnya tersenyum tanpa sadar. Adrian menoleh dan berdiri, menatapnya penuh tanya. Aku memilihmu, Adrian. Mata Adrian membesar. Apa? Nadine tersenyum, lalu berjalan mendekat. Aku memilihmu. Aku memilih kita, katanya dengan lirih. Jika engkau masih mau menerimaku. Adrian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menarik Nadine ke dalam pelukannya, mendekapnya erat seakan tidak ingin melepaskannya lagi. Dan saat itu, mereka tahu bahwa cinta yang tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Rafa, yang melihat mereka berpelukan, tersenyum kecil dan mendekati mereka. Mama, Papa, bocah itu berbisik. Adrian dan Nadine menoleh, lalu tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, mereka kembali menjadi satu keluarga. Dan kali ini, tidak akan ada lagi perpisahan. Pesan dari cerita ini. 1. Kadang, cinta yang tersesat hanya membutuhkan waktu untuk menemukan jalannya kembali. 2. Kesempatan kedua tidak datang begitu saja, tetapi harus diperjuangkan. 3. Keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi juga tentang kehadiran dan cinta. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.